Masih di Jogja siang ini dan tentu saja untuk Anda saat ini yang sedang menikmati makan siangnya, Lulu temani dengan Maksi juga di sini ya. Tapi bukan Maksi beneran karena di sini kami akan menemani Anda ngobrol-ngobrol sambil Anda menikmati makan siang Anda. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang berbagi fakta rabies dan tidak menyebar ketakutan ya bersama RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini sudah tersambung dalam Zoom meeting RRI Jogja ada Dr. Raudah Ridayani UP ya. Beliau adalah dokter instalasi gawat darurat dari RSUD Sleman. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang Mbak Lulu, selamat Apa kabar? siang mitra kesehatan Anda dari RSUD Sleman, kemudian selamat siang juga bagi pendengar RRI Pro 1 Iya. Yogyakarta. Iya. Kabar sehat, dokter? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini di tengah kita banyak tahu ya bahwa ada beberapa kota yang disebut zona merah rabies begitu ya dok ya. Tapi bagaimana sih supaya kita tidak ketakutan dan juga di sini kita akan tahu banyak tentang fakta rabies dan tidak menyebar ketakutan. Nah kita kenali dulu deh rabies itu apa sebenarnya dokter, silahkan monggo bisa ditanggapi dulu. Oke, ya Mbak Lulu ya, akhir-akhir ini kan rabies ini jadi mulai banyak lagi dibicarakan ya, karena ada beberapa kota kemarin yang ada pasien meninggal dunia karena rabies. Kemudian kalau dari data Januari sampai dengan April 2023 itu memang tercatat ada 11 kasus yang meninggal karena rabies ya. Jadi Hmm. sebenarnya rabies itu apa sih? Rabies itu kan penyakit zoonis, artinya penyakit yang sebenarnya menyerang hewan, tapi dia bisa ditularkan ke manusia seperti itu. Hewan pembawa rabies biasanya disingkat HPR ya. HPR itu bisa anjing, terutama anjing 99%, sisanya ada kucing, kera, rubah seperti itu. Jadi sebenarnya Iya, dia nah, biasa disebut penyakit anjing gila ya, biasanya kan mm-mm, di anjing terutama. di anjing ya dan tadi sempat disebut ada hewan lainnya juga begitu ya dok ya. Nah, sebenarnya kalau begitu rabies ini asalnya dari mana ini dok? Kalau rabies sendiri sebenarnya penyakit infeksi yang sudah ada dari dulu ya Mbak ya. Jadi dia termasuk salah satu penyakit infeksi tertua dari 4.000 tahun yang lalu, kalau nggak salah di riwayatnya memang sudah ada kayak gitu. Jadi ya memang sudah dari dulu, cuman biasanya memang menjangkitnya di anjing-anjing terutama yang misalnya tidak terawat, anjing liar atau tidak terkena vaksin seperti itu. Ya, jadi Ya. sebenarnya untuk pencegahan rabies itu apa saja yang Mm-mm. diperlukan ini dok? Jadi Dari sebenarnya hewan ya? Mm-mm. bahayanya dari mungkin kebahayanya dari rabies dulu ya, fakta-faktanya Mm-mm. yang Mm-mm. bahaya itu kan rabies itu sendiri case fatality rate-nya tuh 100%. Artinya ketika sudah muncul gejala rabies, hampir pasti sakitnya tuh berat sampai dengan ke arah kematian gitu ya. Kemudian rabies sendiri ini penyakit yang menyerang sistem saraf. Sistem saraf sehingga gejalanya mungkin kalau misalnya lihat di berita-berita itu ada yang dia jadi ada ketakutan air atau hidrofobia, kemudian ada halusinasi, kemudian ada gangguan-gangguan sistem saraf seperti banyak berliur dan lain sebagainya seperti itu. Terus Iya, baik. Nah, itu di situ artinya bagaimana gejala-gejala rabies ini kita bisa tahu nih sebagai pemiliknya. Misalnya belum pernah divaksin rabies begitu, atau mungkin ada yang sudah tapi apakah masih bisa terkena rabies begitu ini dok? Kalau gejalanya pada hewan ya, gejala pada hewan tuh biasanya karena terkaitnya sama sistem saraf, biasanya hewannya tampak sakit, bisa ada beberapa jenis karakter hewan yang sakit rabies ya, bisa yang tiba-tiba meninggal saja, lemes, meninggal, tapi juga ada yang tipenya tuh agresif seperti itu. Jadi hewannya jadi lebih agresif, kemudian hewannya itu eh, karena dia halusinasi juga, jadi seperti seolah-olah ingin memukul sesuatu atau menyalak-nyalak, dia marah-marah, agresif, banyak keluar air liur, kemudian dia memakan barang-barang yang bukan makanan, misalnya kayu. Jadi sering juga ditemukan misalnya dia tuh mulutnya sering terluka karena dia makan kayu, makan besi dan lain sebagainya, karena dia mispersepsi itu dari sarafnya itu tadi.
kayak Oh, di gitu. sarafnya yang terkena ya sebenarnya ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kali ini untuk pendengar yang ingin bertanya, bergabung silakan saja melalui WA ya di 081127119111 dan tentu saja kami tunggu nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, tentang rabies ini berarti bisa menularkan ke manusia, orang begitu. Ya, bisa. Bagaimana caranya ini, dokter? Caranya dia melalui gigitan ya, terutama gigitan. Dia bisa, misalnya ada hewan yang membawa penyakit rabies, kalau misalnya Mm, dia menggigit atau mencakar, kemudian mm, terjadi perlukaan dan kemudian ada kontak ya, misalnya antara air liurnya itu masuk ke dalam luka tersebut, nah itu yang bisa kemudian terjadi transmisi. Jadi mm, virusnya kemudian masuk ke sistem nervus atau sistem saraf si orang yang tergigit itu. Nah, kemudian mm, dia menyebar bisa sampai ke sistem saraf pusat di otak seperti itu. Sehingga nanti orang yang misalnya ketularan dari hewan itu nanti dia gejalanya ya kurang lebih sama juga. Awalnya biasa demam, kemudian mm. mual, bisa nyeri telan, kemudian gejala-gejala yang lebih beratnya nanti muncul gejala ke arah neurologisnya, Mm, halusinasi, kemudian mm, terjadi fobia-fobia, hidrofobi, fobia air, fobia mm. sinar seperti itu, sampai dengan kalau sudah muncul gejala ke arah rabies yang berat seperti itu bisa sampai kematian kayak gitu. Hmm, tapi apakah untuk orang yang terkena gigitan hewan yang rabies ini tadi tidak bisa disembuhkan begitu, Dok? Sebenarnya kabar baiknya rabies ini 100% vaksin preventable. Hmm, Jadi dia sangat bisa dicegah dengan vaksin. mm, Vaksinnya adalah vaksin untuk hewannya, jadi untuk mm, mencegah transmisi dari penyakit rabies itu tersendiri. Kemudian vaksin juga untuk manusianya, yaitu vaksin untuk manusia yang misalnya berisiko seperti dokter hewan, kemudian mm. orang yang bekerja dengan hewan-hewan liar dan sebagainya, atau vaksin yang diberikan ketika orang itu tergigit. Jadi ketika Oh, seseorang ketika tergigit masih bisa diberi vaksin ya? masih masih bisa, itu nanti dia akan menciptakan kekebalan aktifnya. Kalau di Hmm. RSUD Sleman sendiri kita ada Rabivac seperti itu. Nah, itu bisa diberikan di hari ke-0 tergigit misalnya, tergigit, kemudian hari ke-0, hari ke-7 dan hari ke-21 diberikan vaksin. Seperti Hmm. itu. Oh ya, baik. Halo, Ya, halo. bisa mendengar suara saya? Iya, tadi sempat terputus ini, Oh iya, dokter. Ya, mungkin terputusnya bisa diulang. Iya, terputusnya di mana ya, bisa. Mbak? Tadi diam saja, tidak suaranya. Iya, Sampai yang bagian mana, Mbak? Vaksin. iya, vaksin. Silakan. Oh iya. Vaksin di RSUD Sleman. Oh ya, vaksin di RSUD Sleman kita ada Rabivac, di mana Rabivac ini diberikan di orang yang sudah tergigit HPR ya, hewan yang diduga pembawa rabies seperti itu. Eh, Vaksinnya diberikan di hari ke-0, hari ke-7 dan hari ke-21 seperti Hmm. itu. Hari ke-0, hari ke-27 dan Hari ke-7 dan dua puluh hari ke-7 dan satu. ke-21 Heeh, ya, baik. Berarti bertahap ya diberikannya ya. bertahap. Nah, lalu begitu berarti ada tahapan nih. Misalnya seandainya ada manusia yang tergigit oleh hewan peliharaannya. Nah, itu langkah pertama apa yang mesti dilakukan ini, Dok? Nah, kemudian oh ya, fakta lagi ya ini ya, Mbak ya. Jadi Mm-mm. selubung virus rabies ini sendiri sebenarnya sangat mudah hilang dengan cairan basah, atau maka sangat direkomendasikan untuk mencuci luka dengan deterjen atau sabun biasa pun nggak apa-apa selama 15 menit. Itu sudah Mm-mm. sangat baik untuk mencegah penularan transmisi virus itu sendiri. Jadi yang penting ketika tergigit hewan, baik hewan sendiri, hewan tetangga, hewan liar kita nggak tahu, tetap harus cuci lukanya menggunakan sabun selama Mhm. 15 menit. Kemudian Mm-mm. tidak perlu memprovokasi luka. Misalnya, oh biar bersih banget tak sikat-sikat pakai sikat gitu, nggak usah. Jadi cuci cuci aja pakai air dan pakai sabun gitu. Apa perlu diberi antiseptik begitu? Iya, kemudian diberikan antiseptik, betul. Kemudian jika misalnya lukanya itu, jadi penilaian luka apakah semua butuh
misalnya digigit anjing nih, apakah semuanya butuh vaksin rabies? Sebetulnya tidak selalu, Mbak. Tidak Mm-mm. selalu ya. Jadi tergantung penilaian luka. Cuman kalau ragu-ragu ya boleh dikonsultasikan ke dokter. Penilaian Mm-mm. lukanya itu kan ada luka yang ringan, misalnya cuman kegores aja, misalnya kegigit tapi cuman goresan aja, tidak dalam seperti itu, atau lukanya multiple, satu tunggal atau banyak. Kemudian Mm-mm. apakah lukanya itu lokasi, kalau misalnya lokasinya di ekstremitas atas kemudian bahu ke atas ya biasanya lebih direkomendasikan juga untuk diberikan vaksin gitu. Jadi nanti ada penilaian-penilaian resiko luka yang mana itu akan menjadi dasar seorang dokter memberikan vaksin rabies enggak ke pasien ini kayak gitu. Jadi Mm, ya. tidak semuanya juga kemudian divaksin, tapi tetap ada penilaiannya gitu. Baik, berarti memang segera mungkin dibawa ke UGD juga begitu ya. Cuci yang pertama, cuci ya, cuci luka. Cuci dulu 15 menit, Diberikan kemudian cairan antiseptik, antiseptik ya. Mm-mm. povidone iodin boleh, kan di rumah pasti punya ya povidone iodin. Kemudian kalau ada luka, perlukaan ya dibawa ke IGD nggak apa-apa. Mm-mm, dibawa ke IGD ya. Baik, ini juga dalam rangka untuk bawa ke IGD kan mungkin bisa jadi juga untuk masyarakat ini bisa lebih dini ya ketika tahu dia setelah digigit mungkin bisa jadi nanti langsung divaksin rabies ini tadi ya, Dok ya. Tergantung penilaian lukanya nanti ya Mbak ya. Bisa divaksin, Oh gitu. bisa Mm-mm. bisa tidak juga. Penilaian seperti apa itu Dok yang dilakukan berarti? Itu tadi kedalaman lukanya, apakah Mhm. lukanya dalam, apakah Mhm. lukanya hanya goresan, luka gores, kemudian jumlah lukanya multiple atau single, kemudian lokasi luka tadi. Lokasi luka ya, baik. Baik, kali ini tentang rabies ya pendengar ya. Nah, kalau untuk wilayah daerah istimewa sudah bebas rabies begitu ya dok ya, bisa dikatakan seperti itu? Ya betul. Kalau insya Allah dari 1997 kita bebas rabies ya. Jadi Mhm. mudah-mudahan kita lebih aman sebetulnya. Cuman kewaspadaan tetap perlu ya. Gitu. Mm-mm. Iya, baik. Nah, untuk pengobatan sendiri ini ya yang dilakukan kalau tadi sempat digigit oleh hewan yang tentu saja ini hewan peliharaan bisa dikatakan mungkin sudah vaksin rabies. Nah, itu ketika pertama kali yang tadi sudah disampaikan ya ada pertolongan pertamanya, ada dicuci, kemudian juga diberi antiseptik begitu ya. Nah, itu apakah perlu juga dilakukan pantauan begitu, dokter? Betul Mbak. Pantauan ini penting banget ya Mbak. Jadi kalau hewannya itu kan tidak liar, artinya ada Mm, pemiliknya, penting sekali untuk dipantau dalam 14 hari. mm, 14 hari itu apakah hewannya tampak tanda-tanda sakit atau bahkan sampai dengan mati gitu. Kalau mm, misalnya aman, insya Allah sebenarnya aman seperti itu. Dipantau sampai dengan 15 hari. Iya, 14 hari. 14-15 hari baik Ya. ya. Nah, kali ini juga untuk hewan rabies ini bisa hewan apa saja dok sebenarnya yang bisa terpotensi untuk rabies ini yang mungkin jadi perhatian bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan begitu. Kalau dari kalau yang menyebabkan penyakit rabies sendiri sebetulnya 99% dari anjing. Cuman masih mungkin juga dari kucing, kera, rubah seperti itu kalau yang setahu kami. Iya, baik ya. Jadi ada juga bahkan baru-baru ini saya juga dapat informasi bahwa kera bisa jadi ya untuk. Nah, ini bagaimana dengan hewan-hewan liar nih? Misalnya kera liar, kemudian juga ada anjing liar begitu yang belum sempat mendapatkan vaksin rabies ini, Dok, yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya bener, ini memang kalau PR-nya yang hewan liar ya Mbak ya. Kalau Mm-mm. misalnya hewan peliharaan mungkin kita bisa lebih mudah pantau, tapi kalau untuk hewan liar itu tadi makanya perlu, berarti kan dia termasuk ya kalau misalnya terpaksanya tergigit tadi ya tetap Mm-mm. harus divaksin manusianya berarti. Manusianya. Jadi tadi vaksin kan bisa untuk hewannya, bisa untuk manusianya. Kalau Mm-mm. vaksin untuk hewannya, animalnya itu untuk stop transmisi. Tapi kalau vaksin untuk manusianya tuh save life gitu. Jadi untuk supaya nggak
nggak sakit gitu, udah terlanjur Mm-mm. kegigit ya jangan sampai Iya, sakit gitu. Tapi jangan sampai sakit. mm-mm. Iya, baik dokter, karena waktu juga membatasi ini barangkali bisa disampaikan untuk pesannya juga himbauannya kepada masyarakat tentang rabies ini. Silakan. Oke, pesan untuk masyarakat ya. Pesannya yang pertama, rabies masih menjadi masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Hmm? Oke, sekarang masih ada kasusnya juga. Baru-baru ini ada beberapa daerah yang KLB. Mhm. Cuman sebenarnya good newsnya, kemudian rabies sendiri tuh kalau sudah kena sebetulnya angka kesakitannya tinggi. Cuman good Mm-mm. newsnya sebenarnya dia merupakan penyakit yang 100% vaksin preventable. Jadi bisa Mhm. dicegah dengan menggunakan vaksin, baik vaksin untuk manusianya maupun vaksin untuk hewannya. Mm-mm. Kemudian jangan lupa cuci luka kalau misalnya tergigit. Kemudian untuk asesmen lukanya, kalau misalnya memang ragu-ragu, boleh datang untuk konsultasi ke dokter apakah perlu vaksin rabies atau tidak, seperti itu. Mm-mm. Ya baik, begitu ya. Petunjuknya yang barangkali nanti bisa jadikan pegangan begitu ya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya dalam maksi kali ini sudah menemani pendengar ya. Ya, Saya sama. ucapkan terima kasih. Selamat siang, dokter. Salam sehat. Ya, terima kasih Mbak Lula. Ya, pendengar demikian tadi bincang-bincang